Safitri menatap tajam ke semua muridnya yang hanya bisa menunduk. Aura pengen makan orang meruak di wajah Safitri dan semua muridnya tahu kalau guru cantik itu sudah wajah seperti itu, pasti mereka membuat kekacauan. Don, panggil Safitri ke Doni yang bertugas sebagai ketua kelas. Iya bu, wajah Doni sudah pucat pasi. Kesini kamu. Doni pun berjalan menuju meja guru di mana Safitri duduk dengan matanya menatap tajam ke remaja culun itu. Iya bu, Doni mengangkat wajahnya ke arah Safitri. Mana ini Davi, Seno dan Abiyu? Saya, tidak tahu, bu. Gimana sih? Kan kamu ketua kelas. Bagaimana kamu bisa tidak tahu? Harusnya pagi ini kita melakukan pemadatan ujian semester tapi malah kehilangan 3 cuplis itu. Safitri menatap tajam ke semua anak di sana. Siapa yang tahu di mana trio cecunguk itu? Di kantin bakso Bang Adi, bu, jawab salah satu siswi. Don, kamu, Tri sama ibu ke warung bakso Bang Adi buat nyeret mereka bertiga sedangkan kalian semua akan digantikan oleh Bu Anita. Awas kalau ibu mendapatkan laporan ada yang kabur. Safitri menggaruk papan tulis kayu itu dengan kuku-kukunya hingga membuat semua orang memegang telinganya tidak tahan suara horor yang dibuatnya. Ibu bakalan ikat kalian di pohon Kamboja dan seharian kalian dengarkan ini. Wajah murid-muridnya langsung memucat. Mereka tahu Safitri guru yang asyik, dekat dengan murid-muridnya tapi jangan membuat dia marah. Abis. Ketika Safitri bersama Doni dan Tri keluar dari ruang kelas, semua siswa di multi 1 itu langsung heboh. Kalian tahu nggak, Bu Safitri itu juara nasional judo loh. Ucap salah satu siswa. Masa sih? Seru yang lain. Siswa itu membuka sebuah artikel tentang Safitri Putri yang menjadi juara judo nasional saat masih SMA. Duh, trio cuplis itu bakalan abis di tangan Bu Saf. Warung bakso Bang Adi. Safitri dengan diikuti oleh Doni dan Tri mendatangi warung bakso itu dan langsung menggebrak meja tempat trio cuplis itu sedang makan bakso. Bagus ya, pelajaran pemantapan pada ngebakso, bentak Safitri. Bu, Safitri, bisik ketiganya. Kenapa tidak masuk? Kami kira Budina, jadi kami kabur, jawab Davi sedikit berani padahal wajah guru cantiknya sudah seperti singa ngajak gelut. Kabur makan bakso gitu. Bagos. Sekarang ibu traktir kalian bertiga trio cuplis, makan bakso dari warung ini, sampai habis. Ketiganya melotot. Sampai habis, cicit ketiganya. Sampai habis. Kamu pilih mana? Ibu gundul rambut kamu biar mirip sama cuplis Upin Ipin atau habiskan bakso yang dijual Bang Adi. Safitri menoleh ke penjualnya. Bang Adi. Bang, modal kamu berapa hari ini? Modal saya 2,5 juta Bu Safitri. Tak bayar 10 juta sekalian. Berapa nomor rekeningnya? Aku transfer sekarang. Tapi Bang Adi harus membuatkan banyak porsi bakso buat trio cuplis ini. Safitri menatap tajam ke arah 3 anak yang memang bandelnya naudzubillah. Bu, APA, bentak Safitri. Ora sanggup kowe, tapi kabur saat jam pelajaran sanggup nggo maem bakso. Wis Bang Adi, berapa nomor rekeningnya? Bu, jangan Bu. Ampun Bu, rengek Seno yang tidak terbayangkan menghabiskan segitu banyak bakso padahal Bang Adi baru buka. Tahu sendiri kan masih banyak-banyaknya itu. Ampun, berarti kalian pilih opsi kedua kan? Gundul, Safitri menjewer ketiganya dan menyuruh masuk ke sekolah dengan dikawal Doni beserta Tri. Bang Adi yang baru kali ini melihat Safitri marah hanya bisa melongo. Maaf ya Bang Adi, aku emosi soalnya karena ini bukan yang pertama kali tapi sudah bolak-balik. Aku nanti akan bayar ganti rugi ya. Santai mawon Bu Safitri. Saya juga baru tahu kalau Bu Safitri bisa galak. Saya galak kalau sudah keterlaluan. Tak masuk dulu, Bang. Pak Agus yang mendapatkan laporan bahwa Safitri ngamuk karena ketiga muridnya yang bermasalah selama 2 semester ini membuatnya emosi. Kini ketiganya dalam mode hendak digunduli rambutnya oleh Safitri di lapangan upacara. Guru barbar itu sudah sedia pencukur rambut dan ketiga trio cuplis itu tampak ingin menangis mengingat rambut mereka akan hilang. Bu Safitri, yang benar saja Bu, ucap Pak Agus. Sebenarnya saya sudah cukup sabar menghadapi mereka bertiga yang meskipun baru kelas 1 tapi sudah membuat saya darting selama saya menjabat sebagai guru bimbingan konseling. Dan puncaknya mereka kabur makan bakso di pelajaran saya untuk pemantapan ujian semester, Pak Agus. Lalu hukumannya apa Bu Safitri selain gundulkan rambut mereka? Tanya Pak Agus yang sebenarnya merasa kasihan apalagi banyak siswa melihat mereka dipermalukan. Makan semua bakso di warung Bang Adi.
Suara riuh para siswa membuat ketiga murid itu manyun. Iso blokekan kowe cah, teriak para siswa. Ekadanta yang melihat Savitri dalam kondisi marah hanya bisa mengelus dada. Gadis itu benar-benar mengerikan kalau marah. Jadi hukumannya antara makan semua bakso di warung Bang Adi dan rambut digundul. Pak Agus menyembunyikan senyumnya karena tahu hukuman mereka memang si malakama. Iya Pak, jawab Savitri dengan wajah garang. Baik, monggo Bu Savitri, dilanjutkan acara gundul paculnya, senyum Pak Agus. Ketiganya tampak panik ketika Savitri, Anita dan Bu Titi memegang alat cukur itu dengan suaranya yang membuat panik. Bu, jangan Bu, teriak ketiganya dan tanpa malu menangis membayangkan mereka gundul dan mendapatkan ledekan terus. Kalian sudah memilih digunduli, ya manut. Salahen nakal, bentak Savitri yang sebenarnya hanya ingin memberikan efek jera. Anita dan Bu Titi mati-matian menahan tawa apalagi melihat trio cuplis itu mulai meraung ketakutan. Ampun Bu, kita nggak nakal lagi Bu, teriak ketiganya saat alat cukur itu mendekati kepala mereka. Tenane, ejek Savitri, paling tomat kowe, tobat kumat. Boten Bu, rengek ketiganya, SMKN 11 Surakarta. Ketiga murid yang memang dikenal bandel itu meraung minta ampun ke ketiga bu guru bimbingan konseling itu dan memohon agar mereka tidak digundul. Savitri menatap ke kedua rekannya dan memberikan kode agar mereka menghentikan aksi hukumannya. Janji kalian tidak nakal lagi. Savitri menatap ke ketiga muridnya sambil tetap menyalakan alat cukurnya yang membuat trio cuplis itu merinding. Janji Bu, ucap ketiganya. Meskipun kalian tidak senang dengan pelajaran dan gurunya, kalian tetap masuk. Iya Bu, Savitri mengangguk. Kalian dengar semua ya terutama yang teman sekelas dengan trio cuplis ini. Para murid yang menyaksikan tertawa mendengar panggilan asal guru nyentrik itu. Bu, kok enggak unyil, ucrit, usrok sekalian. Celetuk salah satu murid. Lah keapikan, kebagusan. Kan ibu sakjane pengen gundul cah telu iki, patutnya cuplis to, kan ibu benatnya pengen gundul tiga anak ini, bagusnya cuplis lah. Masa ikiusan, sahut Savitri cuek. Bu zaman ikiusan kita belum lahir Bu, teriak murid-muridnya. Lah terus opo dong, Aang the last airbender, timpal murid lainnya. Hasyah, Aang bocahe apik, lah iki. Savitri menunjuk ke ketiga muridnya. Lo ibu tahu Aang to jebule. Savitri menatap judes ke muridnya yang main celetuk. Mbok kira ibu nggak tahu apa di HP-mu ada Mariao asteris. Sontak semua siswa di sana langsung riuh mendengar ucapan guru cantik itu. Modiar rak kowe, seru lainnya. Siswa itu langsung menggaruk kepalanya. Sini, berikan ponselmu. Ibu restart ke mode pabrik kalau kamu tidak hapus yang haram-haram. Jangan Bu, saya hapus Bu. Siswa itu langsung menghapus semua barang haram dan menyerahkan pada Savitri yang langsung mengutak-atik ponselnya. Rumangsamu, memangnya ibu nggak tahu folder hidden? Tabusak kabeh ya, tah hapus semua. Savitri langsung menghapus folder hidden yang berisi barang haram itu. Siswanya pun langsung lemas karena dikira gurunya tidak paham teknologi. Setelahnya Savitri mengembalikan ponsel itu dan si pemilik hanya manyun. Sudah kembali ke topik. Ingat ya Davi, Seno dan Abiyu berjanji di depan kalian semua dan para guru kalau tidak nakal lagi. Dan ini berlaku ke semua siswa. Barang siapa yang nakal, tidak mau manut, pilihannya cuma dua kalau yang cowok. Digundul rambutnya atau digundul anunya. Ibu tegak, teriak para siswa laki-laki. Opo pengen tak banting, apa mau aku banting? Boleh wis suwi, sudah lama ibu gak banting orang. Cengir Savitri, buat yang perempuan, potong rambutnya model demi mor atau bersihkan kamar mandi. Ingat itu. Semua siswa di sana pun langsung mengkerut nyalinya karena sudah tersebar kalau Savitri adalah juara judo tingkat nasional. Pak Agus sebagai kepala sekolah hanya bisa tertawa mendengar ancaman guru barbar satu itu. Karena memang murid-muridnya termasuk nakal-nakal dan wajib diberikan efek jera. Wis ya cah, kalian saksinya ke trio cuplis ini. Dan ingat-ingat ucapan Bu Savitri. Kalian itu disekolahkan oleh orang tua kalian yang banting tulang demi melihat kalian menjadi pintar dalam arti, pintar IQ, EQ dan SQ. Kualat kowe nek wani karo wong tuamu, kualat kamu kalau sampai berani sama orang tuamu. Savitri menyapu pandangan ke semua orang. Baik Bu Savitri, anak-anak, Bu Savitri tidak akan marah kalau tidak ada pasal. Dan saya setuju dengan hukuman Bu Savitri jika nakal yang pria digundul rambutnya dan tidak mungkin anunya lah. Hukuman ini maksudnya baik karena kalian di sekolah itu tanggung jawab kami. Dan kami harus melaporkan kepada orang tua kalian apa hasil didikan kami.
Jangan dikira kami tidak sedih jika ada dari kalian yang gagal, sangat sedih. Sekarang kalian kembali ke kelas masing-masing. Perintah Pak Agus. Davi, Seno dan Abiyu langsung mencium punggung tangan Savitri, Anita dan Bu Titi. Bu, ibu nggak beneran kan gunduli rambut saya? Tanya Davi. Rumangsamu ibu kie ora serius. Me arep mbok jajal, kamu kira ibu tidak serius. Mau kamu coba, hayuk sini ibu gundul sisan. Savitri menatap galak. Jangan Bu, please. Ojo Bu, kulo kapok tenan, jawab Davi sambil bergidik. Ruang bimbingan konseling SMKN 11 Surakarta. Ya ampun Saf, gua lake dirimu. Kekeh Anita. Nek orang ngunu, nit, keblandrak. Soyon Dodro semakin menjadi kan ciloko, celaka. Sahut Savitri cuek. Tapi ponselnya si Andri mau memang ada Maria Osawanya. Tanya Bu Titi. Memang ada, aku tahunya dari ketua kelas multi 2 tapi saat aku rahasia, pintar dia di hidden terus aku ajaran tos sama kakak sepupuku yang melek it jadi tadi aku bisa bongkar hidden filesnya. Savitri memamerkan deretan giginya yang putih dengan wajah durjana. Owalah kok ya ono-ono wae, komentar Dina. Jenenge Aica ABG, namanya saja anak ABG, hormon kekepoan sangat tinggi apalagi hormon seks seksual sudah mulai kan. Harusnya kita membimbing karena aku sudah kecolongan si Nina. Sayangnya di Indonesia tidak ada pelajaran S3X Education. Bukan soal porno atau tabu tapi lebih menjurus pencegahan perilaku S3X bebas sih, gumam Savitri. Tapi di luar negeri pada melakukan hal itu meskipun ada pendidikannya, timpal Anita. Budayanya Bu, sahut Bu Titi. Iya, asteris. Sore harinya pukul 5, Jaehyun datang menjemput Savitri. Tadi pria tampan itu sudah menghubungi kekasih dadakannya bahwa akan menjemputnya. Satpam sekolah yang sudah pernah melihat Jaehyun pun mengizinkan pria itu masuk apalagi sudah di luar jam sekolah. Savitri yang sudah siap pulang sedang asyik main game di ponselnya, melirik saat Jaehyun datang dan mengetuk pintu ruangannya. May I come in, darling? Jaehyun menatap Savitri dengan tatapan geli. Baru kali ini dia memanggil seorang wanita dengan sebutan, darling. Sure you may, Anata, balas Savitri cuek. Harusnya opalah Savitri ya. Anata kan sama aja biarpun bahasa Jepun. Jepun, Jaehyun menatap bingung. Jepang lah, orang Malaysia kan kalau bilang Jepang itu Jepun. Oh, yuk pulang, ajak Jaehyun sambil mengulurkan tangannya. Ayo, aku sudah lapar. Savitri memasukkan ponselnya ke dalam tasnya lalu menyambut uluran tangan Jaehyun. Demi konten kan harus totalitas. Savitri menutup pintu ruang kerjanya dan menguncinya. Mau makan dulu, tawar Jaehyun. Boleh deh, aku capek tadi marah-marah. Nasi rames bumi dikurang. Memangnya kamu ngapain marah-marah? Jaehyun menatap lembut ke wanita cantik itu. Ternyata nyaman juga gandengan sama tetangga. Nantilah di dalam mobil aku ceritakan. Yang jelas tadi pengen banting dan makan orang. Sungut Savitri kesal. Sesampainya di pos Satpam, Savitri menyerahkan kunci ruangannya ke Satpam shift sore. Setelahnya keduanya pun masuk ke dalam mobil mewah dengan Jaehyun membukakan pintu mobilnya dan menghela gadis itu masuk baru pria itu memutar lalu masuk ke dalam mobilnya. Interaksi Jaehyun ke Savitri tidak lepas dari pandangan Eka Danta yang belum pulang karena tahu Savitri masih di ruangannya. Niat Eka Danta jika Savitri tidak dijemput oleh kekasihnya, dia yang akan mengantarkan pulang. Eka Danta masih penasaran ke gadis itu.